Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita kajian tentang sholat, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat. Sebelum kita membicarakan beberapa hal yang termasuk sunnah di dalam sholat, baiklah kita ulangi dahulu pengertian sunnah, yaitu suatu perkara apabila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak berdosa, baik ditinggalkannya itu dengan sengaja ataupun karena hal yang lain. Jadi dalam hal ini sunnah-sunnah sholat itu ada beberapa macam. Insya Allah kita akan membahas 14 macam di antaranya. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan. Yang kedua yaitu bersedekap, yaitu dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca doa isti'adzah. Yang kelima membaca basmalah dengan lirih pada saat sholat jahar. Kemudian yang keenam mengucapkan amin. Yang ketujuh membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah. Kemudian yang kedelapan membaca bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang kesembilan membaca bacaan tasmih dan tahmid. 10 membaca tasbih lebih dari 1 kali dalam rukuk dan sujud. Yang ke-11 membaca doa pada tasyahud akhir. Kemudian 12 mengucapkan salam yang kedua. Yang ke-13 melaksanakan sujud tilawah. Dan yang ke-14 sholat ke arah sutroh. Baik sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita bahas satu persatu hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Yang perlu kita camkan sahabat-sahabat, bahwa meskipun ini sunnah, itu bukan berarti kita abaikan atau kita tidak utamakan, karena perkara-perkara ini akan memberikan kesempurnaan ketika kita melakukan ibadah, terutama dalam ini adalah ibadah sholat. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, untuk mengangkat kedua tangan itu ada beberapa tempat. Yang pertama yaitu ketika kita melakukan takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama ketika kita memulai sholat. Nah, mengangkat tangan ini dilaksanakan kira-kira adalah bersamaan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar pada takbiratul ihram sebagai penanda kita akan melakukan sholat. Kemudian yang kedua, kita mengangkat tangan yaitu pada saat kita mau rukuk dan bangkit dari rukuk, atau ketika kita mau iktidal. Kemudian tempat ketiga ketika kita mengangkat tangan yaitu ketika kita bangkit dari tasyahud awal, di mana tasyahud awal yaitu dilaksanakan pada rakaat kedua, misalnya pada sholat isya, sholat duhur maupun sholat asar. Itu setelah rakaat kedua berdiri dan
kemudian mengangkat tangan. Sedangkan pada saat berdiri pada rakaat pertama maupun rakaat ketiga, maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Untuk mengangkat tangan setinggi telinga ataupun setinggi bahu. Semuanya ini dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terlalu tinggi melebihi telinga ataupun terlalu rendah di bawah bahu kita. Kemudian sunnah yang kedua yaitu meletakkan tangan di atas tangan kiri atau istilahnya adalah bersedekap. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah dibaca setelah kita mengucapkan takbir. Yang pertama atau takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ada beberapa macam bacaan doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya misalnya ada Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Kemudian ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Kemudian ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Dan ada bacaan-bacaan yang lain. Nah, di dalam membaca doa iftitah ini sebaiknya kita tidak hanya memilih salah satu saja, tetapi kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang yang itu, untuk melestarikan atau melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesunahan yang keempat di dalam sholat yaitu membaca doa isti'adzah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini disunahkan ketika kita akan membaca surat atau ayat Al-Quran dan dilakukan sebelum kita membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian membaca surat misalnya Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Demikian seterusnya. Kemudian ketika membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah ya juga dengan baca a'udzubillah ini. Yang kelima, sunat yang kelima yaitu membaca basmalah secara lirih atau secara perlahan untuk sholat-sholat yang jahar atau sholat-sholat di mana bacaan di rakaat pertama dan kedua itu dengan keras, misalnya pada sholat maghrib, isya dan subuh. Jadi ketika baca Al-Fatihah misalnya di a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, ini tidak terdengar oleh orang lain, cukup dirinya sendiri. Kemudian membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Nah, kemudian ketika baca suratan juga begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awudnya, kemudian basmalahnya juga lirih, dan yang terdengar oleh makmum adalah langsung suratnya. Misalnya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian seterusnya. Kesunahan yang keenam yaitu mengucapkan amin. Kapan mengucapkan amin? Yaitu ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum itu membaca amin. Demikian juga ketika sholat sendiri, kita juga disunahkan itu membaca amin.
Cara mengucapkan amin adalah ketika imam selesai mengucapkan waladhdallin. Kemudian imam maupun makmum mengucapkan amin. Dalam hal ini makmum tidak boleh mendahului imam ketika mengucapkan amin tersebut. Artinya tidak mendahului sebelum imam selesai mengucapkan waladhdallin. Nah, ketika sholat jahriyah, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, maka amin di rakaat pertama dan kedua dibaca dengan keras, nyaring. Sedangkan ketika bacaan Fatihahnya itu lirih, maka cara mengucapkan aminnya pun juga lirih. Yang nomor 7 yaitu membaca Al-Quran selain Al-Fatihah. Kemudian yang nomor 8 yaitu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Bacaan tasbih yang dibaca ketika rukuk yang sudah kita kenal adalah Subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini bacaan ini termasuk sunnah. Kemudian yang ke-9 yaitu membaca bacaan tasmi' dan tahmid. Bacaan tasmi' dan tahmid ini dilakukan ketika kita bangkit dari rukuk, yaitu yang berbunyi Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Kemudian nomor 10 sunat selanjutnya adalah membaca tasbih lebih dari 1 kali dalam rukuk dan sujud. Jadi ketika kita rukuk cukup membaca Subhana rabbiyal azim, ataupun sujud Subhana rabbiyal a'la saja sudah cukup sekali. Tetapi bila lebih dari 1 itu lebih baik, dan utamanya para ulama itu berpendapat 3 kali itu lebih utama. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu untuk bacaan rukuk, dan sujudnya Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Nah, ketika melakukan sujud yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, yaitu hendaknya telapak tangan itu berada di belakang sedikit dari telinga. Jangan sampai telapak tangan itu berada di depan telinga. Umumnya apabila telapak tangan itu berada di depan telinga, maka siku atau sikut itu akan menempel ke lantai, dan ini cara sujud yang salah. Jadi sujud yang benar itu sikunya terangkat atau tidak menempel ke lantai. Kemudian ujung kaki juga mancat, mancat, dan kedua kaki menutup, bukan melebar. Jadi antara telapak kaki kiri dan kanan itu ibu jarinya itu saling dempetan begitu. Kemudian yang ke-11, pada tasyahud akhir itu disunahkan membaca doa. Nah, setelah bacaan innaka hamidum majid, ya, dari at-tahiyatulillah sampai akhir mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga untuk Nabi Ibrahim, itu ditutup dengan doa. Doa yang dianjurkan diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan perlu diketahui doa yang dibaca apabila diperdengarkan itu hendaknya dengan menggunakan doa
yang diajarkan oleh Rasulullah atau doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian nomor 12, sunnah ke-12 yaitu mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang pertama salam penutup sholat, yang pertama itu salam pertama hukumnya adalah fardu atau wajib, sedangkan yang kedua maka adalah sunnah, jadi salam yang kedua. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan salam, ketika kita melakukan sholat jamaah itu banyak jamaah yang makmum, maksud saya banyak makmum ketika imam mengucapkan salam yang pertama, maka makmum ini sudah mengikuti ikut salam yang pertama. Maka yang benar insya Allah adalah imam salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian diikuti salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum itu salam yang pertama dan dilanjutkan dengan salam yang kedua. Jadi dalam hal ini bukan imam salam yang pertama belok kanan kemudian makmum tengok kanan, tidak, tetapi menunggu imam selesai sampai salam yang kedua. Allahu a'lam. Kemudian yang ke-13 yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, maka kita disunahkan melakukan sujud yang namanya sujud tilawah. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana caranya? Cara melakukan sujud tilawah ada dua macam, di luar sholat dan di dalam sholat. Bila di luar sholat, ketika seseorang membaca ayat sajadah, pendapat yang pertama tidak usah takbir, jadi langsung sujud tilawah, dan bangkit pun juga tidak takbir. Sedang pendapat yang kedua yaitu ketika mau sujud tilawah maka diawali dengan takbir, dan ketika bangkit pun juga dengan takbir. Nah, pada saat sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat, maka diawali dengan takbir, kemudian sujud, dan ketika bangun pun juga takbir. Ini penting untuk makmum harus mengikuti imam. Kalau imamnya melakukan sujud tilawah, maka makmum ikut sujud tilawah. Dan ketika imam tidak sujud tilawah, maka makmum pun tidak ikut tilawah. Kemudian yang nomor 14, sholat dengan menghadap sutroh. Sutroh atau pembatas. Sutroh adalah sesuatu yang membatasi seseorang dengan dunia luarnya, seseorang yang sedang sholat. Jadi sutroh itu diletakkan di depan, bisa berupa dinding ataupun tiang atau tas atau apa saja. Yang penting para seseorang yang sedang sholat itu dengan sutrohnya tidak ada gangguan. Tidak boleh ada orang yang melintas antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, orang yang sedang sholat maka hendaknya mencegah dengan sekuat tenaga apabila ada orang yang akan melintasi depannya, di depan dia, antara dia dengan sutrohnya. Dan apabila dilakukan sholat jamaah, maka yang perlu sutroh di sini hanyalah imamnya saja. Jadi ketika seseorang berjalan di depan jamaahnya, di depan makmum itu tidak mengapa, karena sutrohnya adalah imam dengan sutroh itu yang harus tidak ada yang melintas. Allahu a'lam bishawab.
Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi 14 sunnah-sunnah yang hendaknya kita lakukan di dalam sholat. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita perlu mengetahui bagian-bagian sholat ini secara detail, mana yang syarat sah ataupun syarat wajib, kemudian mana yang fardu dan mana yang sunnah. Gunanya adalah apabila ada bagian-bagian tertentu, entah sengaja entah tidak, itu kita tidak melakukannya, maka kita bisa menentukan apakah kita mengulangi sholat kita atau tidak. Pada prinsipnya apabila yang kita tinggalkan itu fardu, maka kita harus mengulang sholatnya atau sholatnya itu tidak sah meskipun hanya satu saja. Ya. Sedangkan apabila sunnah yang kita tinggalkan sengaja atau tidak, maka tidak perlu diulang sholatnya karena sudah sah. Namun sekali lagi pesan saya, meskipun sunnah-sunnah, perkara-perkara sunnah di dalam sholat ini hendaknya tetap kita lakukan karena akan membuat sempurnanya ibadah kita, terutama ibadah sholat. Ketahuilah bahwa ibadah yang paling utama yang menjadi kewajiban umat manusia di hadapan Allah adalah sholat. Demikian kajian kita berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dengan baik dan benar. Semoga Allah menolong kita untuk menjadi orang yang ahli sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.